Halo, selamat datang di video pembelajaran pengukuran sifat datar tertutup dengan menggunakan alat Waterpass Auto Level. Sebelumnya, perkenalkan saya Gracia Vanessa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur beda ketinggian dengan menggunakan alat yang bernama Waterpass atau sifat datar. Sebelumnya, video ini saya buat untuk tenaga pengajar maupun guru dalam mata pelajaran ilmu ukur tanah untuk siswa. Sebelum kita melakukan pengukuran, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat apa saja yang akan kita gunakan dan bagaimana cara pengoperasian tiap alat serta fungsinya dari masing-masing alat. Berikut, alat ini adalah Waterpass Auto Level. Waterpass Auto Level ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tabung utama. Tabung utama ini merupakan badan dari Waterpass Auto Level. Setelah tabung utama, selanjutnya ada dua skrup penyetel. Skrup penyetel yang pertama adalah skrup penyetel fokus. Fungsinya untuk menyetel agar bidang objek dapat terlihat dengan jelas. Lalu yang kedua adalah skrup penyetel diafragma. Hal ini berfungsi untuk menyetel benang silang diafragma agar fokus. Lalu yang selanjutnya adalah gelembung nifo. Gelembung nifo ini fungsinya untuk menunjukkan apakah alat yang kita pasang sudah datar atau belum. Selanjutnya adalah skrup fokus. Skrup fokus ini fungsinya untuk mengukur lensa agar fokus ketika visir membidik ke rambu ukur. Selanjutnya adalah visir. Visir ini fungsinya untuk menembak ke rambu ukur. Dan yang terakhir adalah penggerak horizontal. Penggerak horizontal ini fungsinya untuk menggerakkan badan Waterpass secara horizontal sehingga ketika kita mengarahkan visir menuju ke rambu ukur, badan Waterpass ini akan bergerak secara horizontal secara halus. Alat yang kedua adalah tripod. Tripod ini merupakan alat penyangga dari Waterpass. Alat yang ketiga adalah rambu ukur. Rambu ukur ini berfungsi untuk membantu kita untuk mendapatkan angka, beda ketinggian, dan beda jarak dari setiap titik. Alat selanjutnya adalah meteran. Meteran ini fungsinya untuk mengukur jarak dari setiap titik. Yang selanjutnya adalah paku atau pasak. Paku atau pasak ini fungsinya untuk menandai dari setiap titik yang nanti akan kita ukur. Alat yang terakhir adalah payung. Payung ini fungsinya untuk melindungi alat dari air hujan ketika hujan dan panas dari terik matahari. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai fungsi dari tiap-tiap alat, di sini saya akan menjelaskan untuk bagaimana cara mendirikan dan pengoperasian alat. Sebelum saya mendirikan tripod, alangkah baiknya ketika kita akan menentukan titik A dan titik B sebagai titik utama untuk menentukan beda ketinggian. Di sini saya akan menggunakan paku payung untuk menentukan di mana titik A dan titik B, lalu alat atau tripod akan didirikan di tengah-tengah di antara titik A dan titik B. Setelah menentukan titik tengah dari dua titik ketinggian yang akan kita ukur, selanjutnya, saya akan mendirikan alat tripod sebelum memasang Waterpass. Sebelumnya, kita pastikan bahwa alat-alat sudah terkunci sebelum kita buka. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah melepas kaitan pengaman dan membuka skrup-skrup supaya kita bisa memanjangkan kaki dari tripod. Sebelum kita mengencangkan kembali kaki-kaki tripod, perlu dipastikan bahwa alat sudah berdiri dengan sejajar sesuai dengan dagu kita. Setelah sejajar dengan dagu, lalu hal yang kita lakukan selanjutnya adalah merenggangkan kaki-kaki tripod sejauh 3 telapak kaki.
Apabila sudah kita renggangkan sejauh 3 telapak kaki, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah memijak pada bagian kaki-kaki tripod agar ketika kita akan siap untuk memasang alat, tripod tidak akan bergerak maupun jatuh. Memastikan tripod kita sudah terpasang dengan baik, langkah selanjutnya adalah kita mengambil alat kita waterpass menggunakan 2 tangan, lalu kita akan meletakkannya di atas tripod. Jangan lupa untuk mengancingkan bagian bawah tripod dengan kancingan yang ada di waterpass. Dengan begitu, waterpass yang sudah terpasang dengan tripod tidak akan mudah bergerak kemana-mana. Langkah selanjutnya adalah kita harus memastikan gelembung Nevo berada di tengah. Untuk memastikan alat datar atau belum, kita harus mengecek melalui gelembung Nevo. Dikarenakan gelembung Nevo-nya belum tepat berada di bagian tengah lingkaran, maka pertama yang harus kita atur mengenai tinggi maupun rendahnya adalah dari kaki tripod dahulu. Ketika gelembung Nevo sudah mulai mendekati ke tengah, baru kita mengatur menggunakan skrup penyetel. Ketika gelembung Nevo sudah mulai menuju ke arah ke tengah, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah menyeimbangkan alat dengan menggunakan skrup penyetel. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menyetel alat menggunakan skrup penggerak ialah kita harus memastikan bahwa kedua skrup penggerak ini bergerak ke arah yang sama, baik ke arah dalam secara bersamaan atau ke arah luar secara bersamaan. Ketika gelembung Nevo sudah berada di tengah, maka alat siap digunakan untuk mengukur beda ketinggian. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai bagaimana cara mendirikan alat serta pengoperasian alat, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pengukuran beda ketinggian. Jadi untuk pada materi ilmu ukur tanah di poligon tertutup ini kita menggunakan 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Mengapa disebut poligon tertutup? Karena ketika kita mengukur dari titik A ke B, ke C, dan ke D, itu kita akan kembali lagi menutup ke titik A, sehingga membentuk sebuah poligon yang ujung awalnya bertemu dengan ujung yang terakhir. Lalu, untuk cara pengukuran menggunakan alat, setelah kita menentukan di mana letak titik A dan titik B, alat akan berdiri di tengah-tengah di antara titik A dan titik B. Titik tengah ini akan kita sebut sebagai titik 1. Ketika sudah menemukan titik 1, maka alat waterpass akan didirikan sesuai dengan cara yang sudah tadi saya jelaskan. Selanjutnya, untuk melakukan pengukuran, pertama kita akan menembak dulu arah alat ke titik A. Setelah kita melakukan penembakan alat ke titik A, maka akan didapatkan 3 data. Yang pertama, kita akan menentukan dulu benang tengah, lalu kita akan menentukan nilai benang atas dan benang bawah. Setelah kita mendapatkan ketiga data tersebut, lalu kita bisa mengubah arah waterpass menjadi ke titik B. Selama proses pengubahan arah dari penembakan ke titik A dan ke titik B, alat waterpass ini tidak boleh bergerak sedikit pun. Hal ini apabila alat bergerak sedikit saja, maka akan bisa mengakibatkan ketidaktelitian dari pengukuran beda titik. Setelah mendapatkan benang tengah, benang atas, dan benang bawah dari titik B, hal selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan step yang sama ke titik B dan titik C. Sehingga
Ketika sudah mendapatkan kedua data, maka water pass akan ditaruh pada titik 2, yaitu titik di tengah-tengah antara titik B dan titik C. Alat water pass didirikan, lalu sama seperti tadi, penembakan ditaruh ke titik B terlebih dahulu, baru ke titik C. Hal ini dilakukan berulang sebanyak 4 kali, ke titik 3 dan ke titik 4. Baik, di sini saya sudah membawa tabel pengukuran sifat datar tertutup. Dan di sebelah saya juga sudah ada foto yang menunjukkan ketika alat ditembakkan ke rambu ukur. Berdasarkan foto di samping, kita dapat melihat bahwa ada satu garis vertikal yang berada di bagian tengah dan 3 garis horizontal. Di bagian paling atas terdapat garis pendek dan itu akan kita sebut sebagai benang atas. Lalu di bagian paling bawah adalah benang bawah. Dan di antara benang atas dan benang bawah terdapat satu garis horizontal yang lebih panjang. Benang ini akan kita sebut sebagai benang tengah. Seperti gambar di samping, pada bagian benang atas terlihat menunjukkan angka di antara 1410 dengan 1420. Karena kita harus teliti terhadap garis ini, maka kita akan menuliskannya adalah 1415. Selain itu, kita lanjut ke bagian benang bawah. Pada bagian benang bawah menunjukkan di angka di antara 1210 dengan 1220. Karena kita tetap harus presisi, kita menuliskan angka 1215. Hal tersebut juga terjadi pada benang tengah. Kita menuliskan angka 1315. Untuk memastikan bahwa angka yang kita hitung ini sudah benar adalah kita dapat mengecek dengan menjumlahkan benang atas ditambah dengan benang bawah, lalu hasilnya akan kita bagi 2. Nah, hasil ini seharusnya adalah angka benang tengah. Berdasarkan data yang kita tulis di sini, ketika kita menjumlahkan benang atas dan benang bawah, lalu kita bagikan 2, sudah menunjukkan angka benang tengah. Ketika kita sudah mendapatkan ini, kita dapat memindahkan menjadi titik target ke B. Sekian video pembelajaran saya pada hari ini. Sekiranya video ini dapat membantu bagi yang memerlukan. Sekian, terima kasih.